Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMP Assalam, balik lagi di program BBC Bincang-Bincang Ceria. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Siti, guru BK SMP Assalam, sekaligus pembina keagamaan di Majelis Taklim Yayasan Assalam. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tirta. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Hari ini kita bahas ini Bu, kita bahas bagaimana hukumnya kita masih punya hutang puasa tahun lalu yang belum terbayarkan, sedangkan sekarang kita sudah masuk Ramadan, itu gimana? Iya, sahabat SMP Assalam, hutang puasa yang belum terbayarkan sementara bulan Ramadan tiba itu menjadi hutang yang double akhirnya, Pak Tirta ya. Kenapa double? Karena kalau hutang itu seyogianya segera dibayar. Allah itu memberikan waktu 11 bulan. Dari mulai Syawal ya sampai Sya'ban. Itu ada 11 bulan. Ada 3 hal yang membuat orang tersebut tidak mampu membayar hingga sampai di Ramadan berikutnya. Pertama, sakit. Yang kedua, bisa jadi ibu hamil dan ibu yang melahirkan. Ada kekhawatiran pada bayinya. Iya. Khawatir bayinya menjadi kekurangan gizi karena ibunya saum. Kemudian yang ketiga, dia memang kurang pemahaman agamanya. Sehingga nanti aja. Padahal Allah itu sudah menyiapkan pahala begitu banyak dengan adanya puasa sunnah. Nggak salah loh Pak Tirta kalau kita mau bayar di hari Senin dan hari Kamis. Bayar hutang puasa, tapi bayarnya di hari Senin dan hari Kamis. Gitu. Hari Senin puasa, semua tahulah puasa Senin Kamis ya. Ya betul. Bahwa itu puasa sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga boleh kita berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis dengan niat membayar utang. Nah, atau kodo ya. Yeah. Nah, kalau misalkan kita bayar hutang puasa gitu ya, itu harus berurutan atau boleh dicicil gitu? Enggak. Boleh dicicil kapanpun. Kalau misalnya nggak mau Senin Kamis, pokoknya saya puasa kapan aja, enggak harus berurutan. Kita punya utang 6 hari misalnya ya. Udah pokoknya bulan Syawal itu dari tanggal 2 sampai tanggal 7 harus puasa. Enggak juga. Walaupun Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya dengan puasa di bulan-bulan tertentu. Salah satu contoh di bulan Syawal. Kita mendapat pahala banyak sekali. Para hadirin, sahabat SMP Assalam, ketika kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari itu apakah harus berturut-turut? Tidak, asal selama bulan Syawal. Jadi waktunya selama Syawal gitu ya. Terus kalau misalkan sekarang kita punya hutang puasa nih di Ramadan ini. Yang didahulukan itu puasa Syawal atau puasa hutangnya dulu gitu? Puasa hutang. Baru hutang yang harus segera dibayarkan. Puasa Syawal itu Pak Tirta ada sunnah yang 6 hari. Maka niat bayar hutang dulu. Otomatis harus niat bayar hutang. Jadi didahulukan itu yang bayar hutang. Nah, Allah Maha tahu ketika dia membayar utangnya di bulan Syawal selama 6 hari, itu berarti Allah memberikan pahala membayar hutang juga, puasa Syawal juga gitu. Ternyata tidak terbayarkan sampai bulan Sya'ban, walaupun ada puasa di bulan Muharram, puasa di bulan Zulhijjah, puasa di bulan Rajab, puasa di Senin Kamis, puasa di tengah bulan. Tapi semuanya terlewatkan karena sakit, karena melahirkan, karena menyusui. Terus
karena memang lalai, tidak, pemahaman agamanya kurang. Maka bagaimana ini? Maka kalau kita selaku ahlu sunnah wal jamaah yang selalu berkiblat ke Imam Syafi'i, ya, maka kita bisa membayarkannya dengan bayar puasa dan juga fidyah. Oh, jadi puasa tahun lalu misalkan punya 3 hutangnya, sekarang ternyata punya 2, jadi 5 gitu ya nanti dibayar. 5 dibayar puasa, yang 3-nya yang dibayar. puasa tahun lalu dibayar juga fidyah. Oh, jadi gitu. yang 3 yang tahun lalu itu kodo fidyah juga fidyah, iya. Oh, iya. Begitu. Jadi Jadi otomatis mereka yang terus misalnya tidak terbayar, wah itu mah sudah numpuk. ya akan numpuk. Bagaimana hukumnya pun kita harus mencari lagi hukum yang pastinya, yang bakunya harus bagaimana. Hanya yang pasti itu 1 tahun aja. Kalau 1 tahun tidak terbayarkan, maka dibayar dengan puasa juga, dibayar dengan fidyah juga. Gitu, Iya. Jadi di hutang dibayar, fidyahnya pun bayar gitu, karena hukumnya karena terlewatkan bayar hutangnya gitu. Ya, jadi double. Tapi kalau yang misal tadi yang kan tadi kasusnya ada 3 yang tahun lalu, 2 yang sekarang gitu ya. Berarti yang 2 ini mah hanya kodo saja gitu ya. Kodo saja yang 2 mah, karena di tahun ini belum terlewat Ramadan lagi gitu. Kalau terlewat berarti bayar lagi. Bayar lagi gitu. Diusahakan, seharusnya memang kita mengusahakan agar segera membayar hutang. Yang diutamakan itu hutang kepada Allah. Kepada Allah. Kalau hutang materi aja gitu ya, Allah itu memberikan pahala sebegitu besarnya kepada mereka yang berangkat dari rumah mau bayar utang. Allah mengutus para malaikat untuk membacakan istighfar, mengistighfarkan dia supaya dosa-dosanya itu terhapuskan. Ibarat sholat gitu ya Pak Tirta, Allah menumpukan semua dosanya di atas kepalanya, dan dosanya itu akan berhamburan keluar ketika jatuh ketika dia ruku. Maka begitu berdiri numpuk lagi, kita akan jatuh lagi ketika sujud gitu ya. Begitu pula hutang puasa. Apalagi kalau hutangnya ini kepada Allah gitu sesama manusia aja dalam artian materi begitu luar biasa ya kalau kita niatnya membayar. Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada siapapun yang sudah berniat membayar hutang. Tapi jangan niat aja. Anak-anak sekarang itu kan pinter-pinter ya. Ketika orang bilang kalau sudah ada niat, maka Allah menulis niatnya itu dengan 1 pahala niat. Apabila dilaksanakan maka menjadi 2. Iya. Apabila tidak dilaksanakan, tidak dihapus niatnya gitu. Sampai ada yang bilang 10 kali niat sama dengan 1 kali melaksanakan ibadah gitu ya. Tapi nggak bisa. Niat saya puasa tiap hari, niat puasa sampai 10 hari. Itu mah anak-anak zaman sekarang. Iya. Akal-akalan anak-anak. Akal-akalan anak-anak, iya. Ya. Nah, tadi kan kita bahas tentang ibu-ibu gitu. Nah, kalau misalkan posisinya yang di bapak-bapak sekarang yang sakit, misalkan apakah sama posisinya misalkan harus dibayar sama fidyah dan kodo, atau seperti apa gitu kalau misalkan kita terlewat gitu? Sama yang laki-laki maupun perempuan, hutang puasa yang tidak terbayarkan sementara Ramadan sudah tiba, maka berikutnya tetap membayar dengan puasa dan membayar juga dengan fidyah sesuai jumlah hari. Sesuai jumlah hari yang ditinggalkan gitu. Sebetulnya kekuatan yang ada pada mereka itu ada juga yang didatangkan dari dirinya sendiri atau juga dari orang tuanya. Gitu ya? Dari orang tuanya. Maksudnya gini, ketika orang tuanya mengandung dia dan walaupun dia mengandung dalam kondisi bulan
yang sudah Tua besar, gitu ya. yang sudah tua, tapi beliau masih tetap aja berpuasa gitu, tidak menjadi halangan kandungannya itu. Maka anaknya kelak itu akan kuat untuk berpuasa gitu. Berpuasa. Jadi ada apa ya? Sugesti gitu. Iya, ada sugesti dari masing-masing anak ketika si anak ini, kalau misalnya ibunya ini oleh dokter, ibu nggak boleh puasa, nurut ke dokter nggak puasa, sementara di dalam janin tidak mendapatkan pembelajaran puasa, maka di saat dia dewasa bisa jadi nggak kuat berpuasanya. Berarti tidak menutup kemungkinan ibu hamil tetap berpuasa gitu ya. Betul, ibu hamil tetap berpuasa ini dan itu akan menjadi pembelajaran untuk janin yang ada di dalam kandungannya. Otomatis kan Pak Tirta, ibunya puasa, si anak nggak akan dapat apa-apa, maka dia juga menjadi puasa dan menjadi kuat, lambungnya menjadi kuat, jadi tidak istilah zaman sekarang kan abdi mah nggak puasa dah karena mahnya lagi kambuh gitu. dan kata dokter nggak boleh puasa. Tapi katanya ada cerita kalau puasa malah bisa jadi obat mah gitu ya. Betul. Justru malah dengan puasa lambungnya itu akan sembuh. Betapa hebatnya kan? Betul. Pembelajaran puasa. Selain kita akan merasakan haus, lapar, dahaga seperti yang dirasakan para fakir miskin duafa begitu, maka kita pun selanjutnya akan punya rasa empati kepada gini toh rasanya nggak makan gitu ya, nggak minum gitu, sementara mereka itu bukan cuma hari itu, bisa jadi besoknya. Nah, jadi untuk kita yang bertakwa, karena puasa itu diwajibkan bagi orang yang beriman untuk ketakwaannya supaya bertakwa sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan hanya untuk orang yang beriman. Iya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti sangat luar biasa sekali ya puasa di Ramadan ini. Jadi intinya mungkin Bu Siti, hutang yang tahun kemarin belum terbayarkan itu harus dibayarkan gitu ya. Harus. Ditambah dengan fidyah gitu ya. Jadi double gitu ya. Jadi makanya double. Mudah-mudahan untuk tahun sekarang yang punya hutang di 11 bulan ke depan itu tidak harus terbayarkan gitu ya, jangan sampai terlewatkan lagi gitu ya. Mungkin bahasan kali ini itu saja Bu. Nanti kita bahas materi-materi yang lain tentang Ramadan. Mungkin ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.